Kembali lagi dengan Ami dalam Ami Mengulas Buku. Dan sekarang saya ada di Lok Semawe. Alhamdulillah saya dan teman-teman Rumah Relawan Remaja baru saja melaksanakan kegiatan Peace School atau sekolah damai untuk orang-orang Rohingya di sini. Nah, kali ini di sini saya akan mengulas buku berjudul Homeschooling yang ditulis oleh Kak Maria Ulfa. Pada dasarnya, pendidikan memiliki makna yang sangat dalam. Seseorang yang berpendidikan itu memiliki akhlak yang baik. Seseorang yang berpendidikan itu bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Prinsip seperti inilah yang diyakini oleh penulis, yaitu Kak Maria Ulfa, yang merupakan seorang praktisi homeschooling, sehingga dia merasa bahwa dengan konsep seperti ini anak-anak akan merasa bahagia dalam belajar. Mereka tidak perlu tertekan ketika misalnya mereka tidak bisa mengerjakan PR atau tidak menguasai pelajaran-pelajaran tertentu. Menurut Kak Maria Ulfa, konsep homeschooling ini cocok diterapkan di Aceh karena visinya kembali kepada visi keluarga masing-masing. Tolak ukur keberhasilannya adalah sang homeschooler atau anak-anak yang mengikuti program homeschooling ini bisa diterima di masyarakat dan mampu bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Di dalam buku ini juga terdiri dari 6 bab. Yang pertama adalah apa itu homeschooling, yang kedua adalah komunitas homeschooling, yang ketiga mempersiapkan orang tua dengan homeschooling, bab keempat adalah kreativitas dan kemandirian anak homeschooling, kelima adalah kunci keberhasilan homeschooling, serta pertanyaan yang paling banyak dibahas seputar homeschooling. Nah, di ulasan ini saya akan mengulas beberapa konten yang ada di bab 1, yaitu apa itu homeschooling. Kebanyakan dari kita mungkin menganggap bahwa homeschooling itu adalah sekolah dari rumah, sehingga orang tua memindahkan kurikulum yang ada di sekolah ke rumah atau meminta guru privat datang ke rumah. Padahal sejatinya homeschooling itu memiliki makna yang lebih luas. Homeschooling adalah sebuah sistem pendidikan alternatif atau metode pendidikan alternatif berbasis keluarga. Jadi homeschooling ini bukanlah lembaga, tapi sebuah metode pendidikan yang difasilitasi oleh orang tua atau dikelola oleh orang tua. Memang prosesnya panjang, tapi yang paling penting adalah anak-anak bahagia dalam belajar. Terkait dengan ijazah ataupun legalitas tentang homeschooling ini diterangkan juga dalam buku ini. Karena terlalu sering kita mendengar pertanyaan, apakah ijazah dari seorang homeschooler itu bisa berlaku? Nah, di sini dijelaskan beberapa undang-undang terkait sistem pendidikan informal ini. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sini dijelaskan bahwa ada 3 jalur pendidikan. Yang pertama jalur pendidikan formal atau sekolah, lalu jalur pendidikan non formal seperti kursus atau program kesetaraan, serta jalur pendidikan informal, yaitu pendidikan oleh keluarga atau lingkungan. Jadi homeschooling ini atau home education berada dalam ranah pendidikan informal. Hasil dari pendidikan informal ini juga termaktub dalam ayat 1 pasal 27 di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini, yaitu hasil pendidikan dari informal diakui setara dengan pendidikan formal dan non-formal. Poin penting lainnya dalam bab 1 ini adalah model-model homeschooling yang menjadi rujukan. Ada 3 di sini garis besarnya. Yang pertama adalah model terstruktur. Jadi model terstruktur ini menggunakan sekolah sebagai model utama dengan memindahkan isi kurikulum sekolah dan sifatnya teacher center. Yang kedua adalah model tidak terstruktur atau unschooling. Model ini dipelopori oleh John Holt yang merupakan seorang pendidik asal Amerika. Di model ini anak-anak dikedepankan tentang kemandiriannya. Model ketiga adalah model di luar terstruktur dan tidak terstruktur tadi. Model ini misalnya disebut, yang terkenal adalah classical model yang sudah digagas sejak zaman Yunani, di mana
anak-anak atau orang-orang diarahkan belajar untuk dirinya sendiri. Nah, adapun model lain di metode ini adalah model Charlotte Manson atau Montessori. Jadi ada beberapa pilihan disebutkan oleh penulis, dan ini menjadi pengetahuan baru khususnya untuk orang tua yang mau menerapkan pola homeschooling untuk anak. Nah, dari urean-urean ini tentu banyak dong inspirasi, pengetahuan, dan ilmu tambahan yang bisa menjadi penguat kita khususnya untuk orang tua yang mau menerapkan homeschooling buat anaknya. Selain itu, kelebihan lainnya adalah diksi yang digunakan oleh penulis sangat mudah dimengerti dan tidak hanya teori, karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang diterapkan dalam kehidupan keluarga penulis. Jadi buku ini saya sangat rekomendasikan khususnya untuk teman-teman yang memiliki ketertarikan di bidang pendidikan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di Ami Mengulas Buku episode selanjutnya.